Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ardiansyah dengan NIM 150122334. Di sini saya ingin membuat video menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah fil ardi atau khalifah di muka bumi untuk memenuhi tugas asesmen dari mata kuliah agama Islam. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu yang namanya khalifah? Khalifah secara istilah itu artinya adalah sebuah gelar yang diberikan kepada pemimpin umat Islam setelah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, secara bahasa khalifah itu berarti wakil atau juga bisa disebut pengganti. Tapi kita sebagai umat manusia sekarang itu udah gak bisa yang namanya memimpin suatu umat saja. Ada yang namanya negara, ada yang namanya suku. Itu juga bisa disebut khalifah. Dan untuk kita sendiri, untuk seorang individu sendiri, menjadi seorang khalifah itu tidak perlu kita itu harus memimpin suatu negara atau suatu suku atau suatu bangsa. Kita bisa dengan cara mengelola bumi. Itu juga sudah bisa disebut sebagai seorang khalifah, teman-teman. Maksudnya apa tuh mengolah bumi? Nah, contoh mudahnya, misalnya kita sebagai seorang manusia memuliakan makhluk lain selain manusia di muka bumi ini, seperti kita memelihara kucing, kita berternak ayam, kita berkebun, itu kita sudah bisa disebut sebagai seorang khalifah. Maka dari itu, ya menjadi seorang khalifah itu bukan berarti kita harus memimpin suatu bangsa atau suatu negara. Ya memang suatu negara itu atau suatu bangsa itu jika kita pimpin, kita bisa saja disebut khalifah. Bahkan ya namanya seorang khalifah ya pemimpin lah ya, seperti presiden itu sudah bisa disebut khalifah. Ada ayat yang menjelaskan tentang kekhalifahan di muka bumi. Ayatnya itu adalah surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang bunyinya adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardil khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsid fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini merujuk pada saat proses pembuatan atau penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam, teman-teman. Di sini malaikat bertanya kepada Allah, apakah benar kamu ingin mengutus seorang khalifah, mengutus seorang untuk memimpin bumi, di mana ya bumi itu diciptakan memang untuk manusia, teman-teman. Pada dasarnya Allah itu menciptakan manusia itu kan untuk beribadah ya. Nah, di sini ketika malaikat bertanya gitu kan, apakah serius nih pengen mengutus seorang khalifah gitu, mengutus seorang maaf teman-teman, mengutus seorang khalifah, mengutus seorang manusia gitu yang notabene ya levelnya rendah gitu. Tapi di sini Allah membantah gitu kan. Walaupun malaikat sering mensucikan nama Allah, malaikat sering berzikir, sering berdoa setiap saat, setiap waktu bahkan ya, yang notabene makhluk yang bahkan tingkatnya itu sangat-sangat suci gitu. Allah tetap menciptakan yang namanya Nabi Adam, mengutus yang namanya ulul azmi, 5 rasul gitu kan ya. Bahkan Allah di sini mengutus seorang Nabi Muhammad gitu, yang notabene dia adalah seorang manusia yang bahkan pada saat itu takdirnya itu baru diciptakan, baru dituliskan. Di sini juga ada hadis yang bunyinya itu kulkum ra'in wa kulkum mas'ulun an ra'iyatih.
Artinya setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin, kita itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya karena kita itu adalah orang yang memutuskan. Istilahnya orang yang memutuskan semua kejadian yang akan terjadi pada apapun yang kita pimpin gitu. Itulah makanya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang bunyinya itu kulkum ra'in wa kulkum mas'ulun an ra'iyatih. Artinya setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin, kita itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya karena kita itu adalah orang yang memutuskan. Istilahnya orang yang memutuskan semua kejadian yang akan terjadi pada apapun yang kita pimpin gitu. Itulah makanya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, teman-teman, tadi kita sebagai seorang pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita sudah mati, sebagai seorang khalifah di muka bumi. Nah, dalam konteks agama Islam itu khalifah itu adalah pemimpin tertinggi ya, yaitu pemimpin tertinggi dari umat Islam yang dianggap sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. Khalifah itu harus bertanggung jawab atas berbagai aspek nih. Ini disebutkan. Jadi khalifah itu haruslah bertanggung jawab terhadap berbagai aspek. Apa saja? Ada aspek politik, ada aspek ekonomi, hukum, bahkan spiritualitas. Jadi bukan hanya kita memimpin dari bidang politik, di hukum, dan ekonomi. Bahkan khalifah itu menjadi seorang pemimpin itu di bidang spiritualitas juga ada gitu. Maka dari itu buat teman-teman yang mungkin suatu hari nanti insya Allah akan menjadi seorang pemimpin, insya Allah akan menjadi seorang khalifah gitu, bebaslah di bidang apapun, mohon untuk lebih diperhatikan tanggung jawabnya, lebih diperhatikan rakyatnya, umatnya. Siapa tahu nanti kalian ketika kelak meninggal gitu kan, dimintai gitu pertanggungjawabannya. Bahkan bukan siapa tahu sih, ya memang bakal dimintain gitu pertanggungjawaban. Jadi janganlah kita sebagai seorang khalifah itu berbuat yang tidak-tidak gitu, seperti korupsi segala macam. Tolong dihindari ya teman-teman semua. Ya mungkin cukup segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena ya saya masih belajar. Ingat sekali lagi teman-teman, menjadi seorang khalifah itu harus amanah, harus bertanggung jawab karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mana?